Ya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Ibu. Kembali lagi di sini di tutorial penjelasan terkait update Syskudes yang rencana akan dirilis di Maret ini ya. Di akhir Maret semoga bisa dirilis segera sebelum Lebaran. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait update yaitu yang pertama terkait bagaimana menginput pagu PKTD ya, termasuk juga dengan tagging pada penyertaan modal pemerintah desa begitu Pak Ibu ya. Jadi kita akan coba sekarang. Jadi pertama saya ada contoh desa ini di Bogor, sampel aja ya untuk dicoba gitu ya. Ini sudah saya buka postingnya gitu. Jadi silakan kita masuk pertama ke isian data anggaran ya. Di isian data anggaran ini Pak Ibu, pertama untuk PKTD itu kan kita harus juga mengetahui ya syarat dari PKTD itu kalau nggak salah kan 50% dari pagu kegiatannya adalah pagu upah pekerja gitu ya. Nah, ini coba saya sedikit pause dulu ya videonya supaya Bapak Ibu bisa melihat dari segi regulasi yang ada gitu ya. Saya sebentar pause dulu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini kan pendanaan padat karya tunai desa sebagaimana dimaksud dialokasikan untuk upah pekerja ya, paling sedikit 50% ya. Bisa cari juga seperti ini juga di PTO-nya, Permendes 2 tahun 2024. Jadi nggak semua kegiatan itu bisa dikatakan PKTD memang, gitu ya. Lalu apa-apa saja kegiatannya? Nah, ini kira-kira ya bentuk kegiatannya ya. Eh, ada berapa lah yang beririsan di sini ya? Serta ada mungkin ya sepenuhnya mungkin ya. Nah, ini kalau keramba bersama nih apakah jatuhnya ketahanan pangan juga atau PKTD kan seperti itu ya? Nah, cuman di sini kalau di kegiatan yang di desa di Bogor ini, nah dia ada sedikit pembangunan pembersihan saluran drainase ya. Di sana di air minum aman dan sanitasi bersih ya. Tapi tidak hanya itu saja, dia juga sebenarnya tergantung ini ya, apakah dia masuk ke ini saluran-saluran seperti ini juga atau di area rentan banjir atau di perumahan gitu ya. Nah, ini juga yang harus kita klarifikasi juga nanti ke desanya gitu ya. Apakah dia memang beririsan dia taggingnya atau sepenuhnya ke PKTD. Nah, itu kebutuhannya di Bapak Ibu lah ya selaku di desa mencatat gitu ya. Ya, Bapak Ibu, saya sedikit akan menjelaskan lagi tambahan ya. Jadi apabila misalkan taggingnya itu jelas tadi beririsan begitu ya, ataupun ya istilahnya kan dia ini ya. Jadi apa Ibu kalau PKTD itu sebenarnya adalah kalau kita baca-baca mekanisme pelaksanaan kegiatan gitu ya. Jadi kemungkinan dia untuk istilahnya beririsan dengan prioritas yang lain itu pasti tinggi ya peluangnya gitu. Jadi bagaimana cara kita menambahkannya gitu ya. Bagaimana cara kita mencatat upah PKTD itu? Ya, pertama di sini saya akan buka dulu posting ya dari kegiatan yang ada di desa ini. Saya pilih dulu, saya post dulu ya. Mohon maaf video saya post dulu. Ya, Pak Ibu, jadi bagaimana cara kita mencatat PKTD-nya itu ya gitu. Misalkan dia yang tadi kegiatan saluran itu ternyata memang selain mendukung untuk apa namanya? Pencegahan bencana iklim, gitu ya, misalkan salurannya untuk pencegahan banjir gitu ya. Dia juga dilaksanakan menggunakan metode PKTD gitu ya. Nah, itu Pak Ibu, silakan kita masuk ke penganggaran isian data anggaran ya. Isian data anggaran ini Bapak Ibu pilih pertama itu yang di bagian kegiatan dulu ya. Jadi saya pilih dulu desanya ya. Pilih ke kegiatan, Bapak Ibu masuk di sini ke bidangnya tadi ya, bidangnya yang mau dianggarkan. Pilih lagi bidangnya, saya pilih tadi kalau nggak salah dia kawasan pemukiman ya. Oh, bukan, kerjaan umum. Nah, ini ada saluran ya. Jalan desa ini tadi yang pagunya 30 juta. Nomor satu ya. Nah, ini ya. Ya, silakan diubah dulu kan tadi ya. Jadi kita ubah apakah dia masuk ke dalam PKTD atau bukan gitu ya. Bapak Ibu di sini kita istilahnya memang sedikit berbeda ya dengan yang ada di Omspan. Kalau di Omspan, Bapak Ibu harus memilih mana yang PKTD berarti dia bukan untuk pencegahan bencana gitu ya. Kalau misalkan dia bukan PKTD berarti Bapak Ibu pilih yang masukkan dia pagunya ke pencegahan bencana gitu ya. Tapi kalau di Siskudes dia bisa beririsan gitu. Nanti bagaimana cara menginputnya waktu ke Omspan gitu ya. Wah, berarti itu nanti kita
tambahkan di bagian akhir Pak Ibu. Jadi tonton terus videonya gitu ya. Nah, ini misalkan kalau dia Pak Ibu mau hitung ini sebagai PKTD gitu ya. Saran saya di setiap nama paketnya diisi dalam kurung PKTD misalkan untuk mempermudah melihatnya. Karena sekarang kan sudah ada laporan per paket ya. Meskipun ada juga di keterangannya PKTD gitu. Jadi untuk mempertegas boleh diisi di nama paketnya. Seperti itu ya. Ini apa ya? Kalau uraian nih selera Pak Ibu ya. Kalau saya sih seperti ini untuk mengidentifikasinya. Atau mungkin kalau nggak mau di depan, di belakang gitu ya, biar nggak terlalu aneh nama kegiatannya gitu ya. Saya ubah sini, saya kasih dalam kurung PKTD gitu ya. Nah, ini pilih juga PKTD. Selanjutnya kita input di sini di bagian belanja ya. Masuk, pilih bidangnya. Pilih juga di sini 2314. Nah, ya. Nah, ini saya pilih drainase ini. Nah, ini nanti karena kita centang tadi dia PKTD, maka setiap akun belanja ini akan muncul pilihan PKTD gitu ya. Tapi apa Ibu, ini tidak usah dicentang. Ya, yang ini. Yang bukan istilahnya dia upah PKTD. Ataupun bukan termasuk upah pekerjanya gitu ya. Saran kami adalah yang dicentang adalah upah pekerjanya saja. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita pilih upah pekerja. Nah, nanti dia centangnya ini mati ya Pak Ibu gitu. Jadi kita ubah saja nih ya. Jadi ntar waktu dia centangnya mati ini, kita hidupkan centangnya sehingga dia terdeteksi sebagai upah PKTD ya, di mana ini dia 100 pekerja senilai 150 per orang per harinya. Lalu yang lainnya bagaimana? Nah, ini berarti tidak usah dicentang karena dia kan bukan upah pekerjanya ya gitu. Ya, sementara settingan Sisku Desa seperti itu memang agak mengecoh ya. Kenapa nggak dicentang aja semua, Pak? Ya karena pasti akan beririsan dia Pak Ibu. Yang upahnya adalah dia memang upahnya saja gitu kan. Yang sisanya kan dia meskipun tergolong dalam kegiatan PKTD, tapi kan dia bukan bukan upah ya bahasanya ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti centang yang di bagian upahnya saja gitu ya. Upahnya saja yang dicentang. Nanti untuk pelaporan ke Omspan-nya memang salah satu harus ada yang mengalah. Karena dia Omspan tuh patokannya paket kegiatan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu Pak Ibu. Ini sudah kita centang ya. Nah, selanjutnya akan kita posting dan kita lihat di laporan ya. Ya, ini sudah saya pause. Jadi Pak Ibu, sorry, udah saya unpause maksudnya. Jadi sekarang kita coba lihat di laporan ya. Dan sudah saya posting tadi. Kira-kira gimana tampilannya, gitu ya. Nah, jadi pilih nih yang dari desa. Tagging dipilih juga. Tadi kan kita karena penguatan desa ini ya. Kalau dia beririsan dengan ketahanan pangan, ya pilih ketahanan pangan. Dilihat di sana. Nah, gini maksudnya. Jadi untuk tagging penguatan desa untuk aksi mitigasi terhadap perubahan iklim, ya dia taggingnya 30 juta nilainya, kan gitu ya. Tapi dia juga dari rekapitulasi akan masuk juga di sana senilai 30 juta. Nah, nomor 24 ini. Lalu gimana cara kita tahu bahwa ini beririsan dengan PKTD yang mana aja? Nah, ini kita akan muncul laporan PKTD begitu ya. Laporan PKTD. Nah, seperti ini. Jadi ada nilai upah PKTD-nya. Ya, untuk penghitungannya, bagaimana cara masukkan ke Omspan, kita akan sambung ke di akhir video nanti ya. Jadi silakan Pak Ibu simak dulu yang lain. Tutorial selanjutnya, maksudnya di bagian video selanjutnya. Ya, silakan disimak dulu. Maksudnya prioritasnya ya nggak ada PKTD, di Omspan juga inputnya 0 kan gitu berarti PKTD-nya. Nah, ini kita masuk ke penyertaan modal. Ini juga jadi isu kemarin ya. Jadi gimana Pak, penyertaan modal kami ke BUMDes untuk ketahanan pangan nggak ada taggingnya. Nah, sekarang silahkan diubah ini. Nanti pilih taggingnya ya. Terkait penyertaan modal ini masuk tagging mana ya. Ada stunting, ada ketahanan pangan gitu ya. Nah, sekarang karena lagi isunya ketahanan pangan, pilih aja ketahanan pangan kalau memang penyertaan modalnya itu ke BUMDes yang sudah dirasa layak ya menerima penyertaan modal dia mendukung ketahanan pangan. Seperti itu, tinggal ditandai seperti itu aja dan lanjut di posting ya BPDS-nya ya. Nah, mungkin di sini saya skip ya atau saya cut videonya karena posting ya. Ya, sudah saya posting anggarannya. Jadi sekarang Pak Ibu coba kita masuk ya ke penatausahaan. Bagaimana kira-kira pencatatannya ya. Pertama adalah kita sudah buat dulu penerimaannya jelas ya dan desanya anggap sudah masuk dulu semua. Nah, sekarang bagaimana untuk SPP-nya di tata usahakannya gitu ya. Nah, kalau pembiayaan tadi kita mulai dari pembiayaan dulu ya yang gampang. Kalau yang tadi penyertaan modal itu berarti Pak Ibu
setelah diposting ya, akan melakukan penyertaan modal gitu ya. Kalau sudah ada transaksinya gimana ya Pak? Bisa dibuka dulu transaksinya mungkin ya, diedit gitu ya, dihapus dulu pencairannya, nanti di input ulang yang sama. Karena di sini ada pilihan penandanya juga Pak Ibu. Nah, sekarang sini kita buat tanggal SPP-nya, ya, anggap deh kemarin ya, 13 Maret gitu ya. Penyertaan modal BUMDes Ketapang. Apa nama BUMDesnya? Draft, pilih, inputkan dia rincian SPP-nya. Kita masuk di sini, pilih penyertaan modal, simpan ya. Lalu masuk ke kwitansi. Di kwitansi ini ya silakan Pak Ibu isi tanggal buktinya ya. Misalkan tanggal yang sama juga. Tapi ini ingat ya, ini dibuktikannya dengan apa namanya? Perdes penyertaan modal ya. Jadi ya bukan hanya dengan SPP saja gitu. Penyertaan modal BUMDes 50 juta. Nah, kita isikan nih taggingnya. Oke ya, kita pilih namanya. Isi namanya penerimanya siapa, alamat, terus Pak Sari. Kode bank diisi ya. Tidak ada sponsor ya. Nah, NPP nggak usah ya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, ya silakan ubah dari draft menjadi final ya. Tutup, keluar. Silakan masuk data entry, penatausahaan, pencairan SPP. Pilih SPP-nya, pilih Citerep. Nah, sorry, maksudnya ini yang saya lakukan ya. Nah, ini kita pilih pencairan sekarang. Misalkan dicairkannya ya hari ini gitu ya. Bank, pilih simpan. Ya, kalau sudah cair seperti ini, maka realisasinya juga harusnya muncul di laporan tagging ya. Saya kita pilih laporan realisasi tagging nih. Nah, ada ya. Jadi penyertaan modalnya sudah masuk nih dia realisasinya gitu ya. Nah, ini gimana nih yang ketahanan pangan ternak domba ya? Tunggu dulu, saya kan belum ada buat penatausahaan ya. Nah, itu Pak Ibu ya. Jadi sekarang melanjut ke bagaimana membaca yang PKTD ya. Nah, ini kan kita udah buat PKTD nih. Nah, ini yang drainase nih ya. Jadi kalau Pak Ibu pilih tadi yang waktu di paket kegiatan dia PKTD, maka akan muncul di laporan PKTD gitu ya. Jadi ada nilai paket dan nilai upah PKTD. Nah, ini nilai paketnya apa? 30 lalu upah PKTD 15. Berarti dia beririsan ya. Kalau dia sepenuhnya sama, dia masuk semua ke PKTD, berarti ya mau nggak mau nilai paket dan nilai upah ini ya sama, 30 juta, 30 juta. Gitu ya. Tapi kalau dia beririsan, ya seperti ini jadinya. Upahnya aja yang kita masukkan, sisanya berarti dia mendukung taggingnya gitu ya. Jadi beririsan seperti ini. Kalau memang dia beririsan Pak Ibu ya. Kalau tidak ya sepenuhnya ya udah. Berarti kita semua tadi dicentang belanjanya itu sesuai dengan video di awal tadi ya waktu kita buka RAB. Oke lanjut, bagaimana kalau penatausahaannya ya? Silakan penatausahaan, kita masuk SPP kegiatan. Di sini saya coba ada dua kasus sebenarnya bisa pakai definitif atau panjar. Sebenarnya sama saja Pak Ibu. Jadi saya coba untuk yang panjar dulu ya. Tambah, misalkan tanggal SPP adalah um, tanggal 8 gitu ya. Panjar, upah, pekerja. Menerima panjar, nama PKA, kode bank, rekening bank, nama bank, bisa kita buat aja. Gak usah deh ya, tunai biasanya juga ya. Simpan. Pastikan di sini tambah, pilih cari kode kegiatannya. Kalau saya di sini buat 2, ini 23, 14. Pilih drainase ini, upah pekerja ya. Misalkan yang ditarik adalah, anggap aja ini upahnya adalah 150.000 gitu ya. Untuk 3 orang selama 8 hari. Berarti berapa tuh hasil perkaliannya? Kali 3 kali 8. 3.600.000 ya.
seperti itu. Nah, ini mungkin tanggalnya saya ubah aja deh ya, agak maju sedikit, tanggal 1 gitu ya. Selama berarti ini 8 hari ya. Oke, tutup, keluar, data entry, data usahaan. Maaf, kayaknya saya lupa ubah jadi final tadi deh. Kan bener ya, ubah, jadikan final dulu. Tutup, masuk ke pencairannya. Saya pilih nih. Ya, ini kita belum buat penarikannya ya. Mohon maaf sekali lagi. Penarikan uang. Penarikan DDS. Nah, untuk SPP 002 ya. Ini anggap aja saya buat 3.600.000 ya. Oke, seperti ini. Tambah dulu ya, kita buat bukti penarikan. Nah, ini mungkin tanggalnya juga salah, saya harusnya tanggal 1 juga. Lanjut kita buat penatausahaan panjarnya. Tambah, isikan tanggal bayarnya, simpan. Nah, selanjutnya kan berarti kalau panjar dia 10 hari kerja ya, membuat SPJ ya Pak Ibu ya. Nah, kita buat sekarang SPJ-nya di penatausahaan SPJ kegiatan. Pilih. Saya pilih SPJ panjar kegiatan. Tambah. Nah, ini saya isikan di sini. Misalkan dia 10 hari kerja setelahnya atau 8 hari kerja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, anggap yang lembur lah tanggal 8 ya. Pertanggungjawaban upah pekerja drainase. RT berapa tadi saya lupa ya. Simpan. Masuk di rencana SPJ, tambah ya, pilih. Saya yakin Pak Ibu sudah biasa membuat ini ya, cuman bedanya adalah di bukti kwitansi saja. Nanti untuk setiap kegiatan yang dicentang PKTD akan muncul centang dia realisasi PKTD atau bukan. Jadi silakan diisi di sini. Saya buat di sini 3.600.000. 36 juta ya. 3.600. Upah pekerja. Berarti berapa HOK tadi ya? 3 kali 8 ya. 24 HOK at 150.000. Tanggal bukti. Nah, ini jangan lupa, jangan hanya sehari ini ya, dibuat apa namanya? Bukti lampirannya, karena si Skudes kan ya, kwitansinya juga ada perlu bukti pendukung tambahan kan gitu ya. Jadi buat lampirannya mereka hadir tiap hari atau tidak gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau sudah SPJ udah jadi, ya kalau ada sisa panjar kita input di sisa panjar. Kalau tidak ya nggak usah gitu ya. Lalu bagaimana tampilannya nanti akan muncul di realisasi? Akan muncul seperti ini ya. Ya, jadi ada realisasi upahnya ya, realisasi paketnya ada, realisasi upahnya ada juga ya. Nanti akan ada laporan lain lagi ya Pak Ibu. Nanti ya sambil menunggu ini saya buat videonya lebih dulu ya dibanding rilis terakhirnya nanti. Semoga bisa cepat videonya apa aplikasinya bisa dibagikan. Nanti silakan ya dicoba lagi transaksinya. Harusnya sih sudah aman ya. Silakan dilakukan aja penandaan untuk PKTD dan juga penyertaan modalnya. Lalu bagaimana untuk deposit ataupun pajak nih Bapak Ibu? Ya, kita akan sambung di video selanjutnya ya. Jadi silakan dicoba transaksi untuk yang PKTD ini dan penyertaan modal itu tadi ya. Kalau upah pekerjanya dibayarkan menggunakan definitif gimana Pak? Sama aja ya. Ini juga sedikit ya. Perlu nggak saya tambah ya transaksinya? Ya udah nggak apa lah ya. Kita coba saja biar Pak Ibu nggak banyak ini pertanyaan lagi kan. Nah, 2025 upah pekerja rampung ya drainase. Misalkan di sini kita buat tanggal 18 deh gitu ya. Mereka kerja tuh dari 8 sampai dari tanggal 8 sampai 18 gitu ya. Masuk, tambahkan rinciannya. Kita cari kode kegiatannya tadi. Nah, pilih drainase ini. Upah pekerja gitu ya. Pilih. Nah, ini kita isi kwitansinya. Sama aja ya, ada centang realisasi PKTD atau tidaknya gitu aja bedanya. Jadi kalau di SPJ Panjar ya nanti di SPJ-nya dia. Kalau di SPP definitif ya udah dari sekarang dia ada gitu ya.
Ini ya, upah pekerja. Berapa HOK aja itu? 10 ya? 30 HOK. Add. Enggak, tanggal 8-nya kan nggak dibayar ya. 27 ya. Apa jadinya itu? 150 kali 27 ya? Sorry. 4.050.000. Namanya juga sama, nanti disiapkan bukti terlampirnya lagi, berupa absennya dia hadirnya, bukti upah harian yang diterima gitu ya. Tapi ya ini kan kalau definitif dia tagihan ya, jadi buktinya dulu aja. Alamat, sa, gitu ya. Simpan, silakan ubah ini menjadi final ya. Gitu. Selanjutnya Pak Ibu tinggal buat pencairan saja ya. Saya kayaknya belum buat mutasinya, tapi ya udah kita coba dulu ya. Nah, kan tidak cukup jelas. Berarti kita pilih bank. Nanti kalau ini tunai jangan lupa buat mutasinya ya. Jadi ya gitu Bapak Ibu sama saja. Jadi ya perbedaannya adalah di kwitansinya aja. Kalau dia definitif waktu membuat SPP kan itu sudah jelas ya. Diisi saja di centangnya itu kalau dia memang upah untuk PKTD-nya tadi. Kenapa tidak bisa membaca langsung aplikasinya, Pak? Ya, mungkin ini untuk mempermudah aja aplikasi membaca bahwa transaksi itu adalah transaksi PKTD ya. Nah, ini kan udah bertambah jadinya ya. Demikian Pak Ibu tutorial singkat untuk PKTD dan penyertaan modal tadi terkait taggingnya ya. Lalu bagaimana membaca. Ya, Bapak Ibu, izin ini menutup ya sesi kita dalam pengisian Pagu PKTD dan juga tagging ya pada penyertaan modal pemerintah desa. Izin saya sedikit simulasi. Kira-kira bagaimana ya cara kita menghitung dari penganggaran ini nanti gitu untuk menginputnya pada OMSPAN yang benar gitu ya. Kira-kira bagaimana? Ya, Bapak Ibu, pertama coba kita cetak di laporan, lalu kita masuk ke penganggaran, begitu kan ya. Bapak Ibu juga harus perhatikan di sini bahwa yang diinput di OMSPAN itu memang dia tidak melihat ada irisan atau tidak, Bapak Ibu. Ya, jadi memang dia pilih pokoknya paket ini untuk kegiatan apa gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dasar dari OMSPAN itu kan pada PMK 108 ini ya. Jadi dia menanyakan 8 prioritas ini itu berapa masing-masing pagunya gitu ya. Jadi Bapak Ibu seperti ini nanti ya. Ada uraian dan juga ada anggaran kan gitu ya. Kira-kira berapa anggarannya ini Pak? Gitu. Sekarang kita coba buka sisku desa lagi. Bapak Ibu cetak yang rekapitulasi tagging penganggaran ya. Kita pilih sumber dana seperti ini. Lalu kita pilih draft awal ya, ataupun ya posting juga masalah ya. Kalau sudah diposting kan tadi ya. Ya seperti ini ya. Ini yang sorry. Nah ini kita pilih nih PKTD atau non PKTD ya. Kita pilih misalkan yang non PKTD dulu. Yang kita tidak pilih dia sebagai PKTD ya. Hanya muncul ketahanan pangan karena ini memang jelas kita tidak pilih sebagai PKTD. Kita mungkin oke. Ini agak rancu ya. Kenapa munculnya hanya non PKTD saja yang muncul hanya satu seperti ini? Terus kalau kita pilih dia yang PKTD hanya muncul satu ini juga. Kenapa kira-kira seperti itu? Karena Bapak Ibu harus mengubah semua kegiatannya ini ya. Jadi tidak hanya satu aja. Tadi kan kita sampel hanya satu ya yang drainase ya. Yang lain ini juga Bapak Ibu harus dipilih. Sorry sebentar, nggak macet. Nah ini misalkan yang penyelenggara PAUD nih. Nah ini juga harus dipilih dulu nih. Kita ubah. Pilih dulu dia PKTD atau non PKTD. Tinggal ubah-ubah seperti itu aja ya. Masuk lagi ke paketnya. Ubah. Dia non PKTD ya. Gitu Pak Ibu. Ya, sekarang kita coba cek ya. Nah, bisa pilih non draft awal gitu ya. Nah, muncul kan ya. Nah, jadi harus diubah dulu semua ya. Penegasan mana yang PKTD, mana yang non PKTD sehingga dia muncul. Tapi Pak, kalau saya hanya satu saja tadi pilihnya yang PKTD-nya saja, ya berarti tutup dulu ya. Berarti tutup dulu, terus ya kita isi di sini ya Pak Ibu.
Tadi saya baru pilih yang PKTD aja Pak, yang non lupa saya tandai di paketnya gitu ya. Kita pilih aja seperti ini. Nah, jadi muncul deh semua yang kosong gitu ya, yang belum di non. Ini cara cepatnya. Bukan cara cepet sih. Bisa di save as PDF dulu untuk memastikan ya. Jadi ini yang belum Bapak Ibu pilih, eh, entah non PKTD atau PKTD. Karena tadi kan udah kita pilih yang PKTD-nya jelas gitu ya. Tapi saran saya Bapak Ibu, semua itu dipilih dulu PKTD ataupun non PKTD-nya ya. Dan diposting ulang nanti oleh admin kabupaten sehingga nanti bisa dapat yang postingnya. Ini kan tadi masih draft ya. Karena ya bisa lah kalau draft kan nggak perlu diposting. Oke, gimana cara ngitungnya? Ya, ini anggap saya sudah pilih yang non PKTD ya. Ini anggap saya sudah pilih yang non PKTD biar nggak lama tutorialnya. Jadi tadi saya sudah semua tuh pilih non PKTD dan PKTD gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi akan kelihatan pagunya ya, yang rekapitulasi tagging ini. Nah, Bapak Ibu tinggal input aja ini ke OMSPAN ya. Kita pilih yang stunting gitu, 59 juta. Berarti di OMSPAN yang bagian stunting, mana stunting? Nah, ini ya, 59 juta. Gitu. Atau dia misalkan gabung dengan penyelenggara kesehatan lainnya. Pokoknya Pak Ibu, yang ada di sini ini juga harus sejalan dengan Permendes 2 ya, tahun 2024. Jadi kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu pilih bersumber dari dana desa, pastikan ada dulu di Permendes 2 ini. Jangan aneh-aneh ya. Kalau di ketahanan pangannya tidak ada bahasa pembelian mobil pengangkut barang, wah, ya itu konfirmasi dulu misalkan ya ke pendamping desa gitu ya. Jadi ya pastikan seperti itu. Nah, lanjut. Soalnya kenapa? Karena di sini ada pemenuhan akses kesehatan kewenangan desa 10 juta nih. Nah, apakah ini memang pakai dana desa dan memang untuk apa akses kesehatan kan gitu ya. Berarti kan di sini mau nggak mau pilihnya kan yang ini promosi pelayanan dasar skala kesehatan termasuk stunting berarti jadinya 69 dia misalkan seperti itu 69 juta. Nah, seperti itu ya. Harusnya sih iya ya. Harusnya ya. Kan enggak, kan pilihannya cuma 8 ini kalau di OMSPAN. Bapak Ibu harus memilih salah satu soalnya sesuai pagu dana desanya. Lanjut. Nah, ini juga nih ada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari dana desa nih ya, berarti ya, DDS ya. 500 juta sekian. Nah, ini kira-kira masuk yang mana nih kalau begitu? Ya, pastikan dulu ya, yang sampai salah. Lalu ada, nah ini penguatan desa untuk aksi mitigasi terhadap perubahan iklim 30 juta. Ini kan kita tadi dia muncul juga ya, padahal sudah kita pilih dia yang PKTD kan gitu ya. Nah, 30 juta. Jadi ya berarti fix Bapak Ibu itu harus Bapak Ibu pilih yang mana yang dia masuk non PKTD atau yang masuk PKTD ya. Karena nanti akan rancu kalau belum dipilih semua. Nah, ini kan jelas nih kalau non PKTD yang aksi apa namanya? Pencegahan terhadap perubahan iklimnya nggak muncul ke 30 juta kalau Pak Ibu hitung dia sebagai PKTD gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang masuk-masuk PKTD akan seperti ini ya. Meskipun dia taggingnya Pak Ibu pilih yang iklim, tapi kalau Pak Ibu menganggap dia masuk ke PKTD, nanti yang iklim ada lagi yang lain Pak. Ya udah gitu ya. Jadi silakan pilih tadi yang PKTD di outputnya. Berarti kita input 30 juta ini di PKTD gitu ya. Meskipun dia harusnya ada di sini juga nih. Mana dia? Unggulan, ketahanan. Nah, ini harusnya kan perubahan iklim nih 30 juta. Tapi karena Pak Ibu pilih dia ke PKTD, ya inputnya di sini 30 juta. Tapi Pak, upah PKTD-nya kan hanya 15 juta gitu. Nah, itu dia. Kalau di Siskudes kita persilahkan seperti itu adanya irisan. Berarti di sini 15, di sini 15. Tapi kalau di OMSPAN, mohon Pak Ibu menyesuaikan. Karena OMSPAN capaiannya adalah output dan dia output itu sama dengan paket kegiatan. Itu ya, jadi Bapak Ibu harus memilih salah satu di antaranya. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi ini bahasa yang tadi saya bilang silakan cetak yang non dipilih, yang tidak usah dipilih dulu. Enggak, ini harus dipilih dan harus diperbaiki dulu ya semuanya ya. Harus diperbaiki dulu semuanya. Nah, gitu Pak Ibu. Jadi supaya nanti jelas mana yang non PKTD, mana yang PKTD. Selain itu juga ada sebenarnya Pak Ibu di sini penganggaran PKTD ya. Nah, muncul juga nih berapa upahnya. Kalau ini fokus ke upahnya aja. Berapa sih upah PKTD-nya? Lalu ada tagging penganggaran ya ini per tagging ya. Tapi mending lihat rekap. Ya, begitu Pak Ibu. Kalau masih ada pertanyaan, nah ini sisanya kan di input biasa ya. Misalkan BLT Pak, BLT mana berarti? Nah ini kan karena kita belum pilih tadi ya. Coba kita pilih dia BLT itu sebagai non PKTD dulu kan gitu. Kita ubah dulu dia. Nah ini kan, sorry kok kebelah.
Maaf, maaf. Coba. Nah, kita pilih ke non PKTD. Sehingga dia muncul nanti di laporan taggingnya non PKTD ya. Ini saya pilih draft karena saya nggak sempat posting ya. Jadi posting ulang aja. Nah, gini ya. Lintasan kemiskinan ekstrim berarti 118 juta 800. Input aja di sini. Kenapa tagging BLT nggak ada, Pak? Ya, kami berusaha mengikuti ya, supaya masuknya tetap ke sini aja, pengentasan kemiskinan ekstrim. Kemarin bahasanya seperti itu di rapat pengembangan bersama, Pak. Jadi, oke, kira-kira demikian. Semoga tutorial ini bermanfaat, Pak Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya sudah menyimak. Saya yakin video ini sudah 20 menit lebih ya. Dan saya hargai Pak Ibu apabila menyimak sampai habis. Ya, terlebih semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan Pak Ibu terkait bagaimana menghitung ya pagu PKTD ataupun tagging yang ada di Siskudes supaya sesuai dengan yang masuk ke dalam OMSPAN. Kira-kira demikian Pak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat untuk mengerjakan kembali ya. Kalau ada hal yang ingin tanyakan silakan jangan ragu di kolom komentar. Terima kasih Pak Ibu.